Oke, bestie dan bosku, guysku. Nah, ini gue panggil semua nih kalian nih. Oh ya, ini mohon maaf banget ya. Ini adalah salah satu konten dikatakan konten dadakan, nggak juga sih dikatakan konten apa ya, konten yang kayak ya pokoknya ini tuh ya gue random aja sih di malam ini. Ini kebetulan udah malam ya. Ini tuh sekarang bentar, nih gue lihat jam di HP gue. Sekarang tuh udah jam 23.48. Ya, jam 12 kurang lah. Sebenarnya tuh tadi tuh gue jam 10 berapa ya? Jam 10.02. Jam 10.02, jam 10 lebih 30 berapa gitu. Itu tuh gue sebenarnya tuh udah tidur ya sebenarnya, tapi nggak tahu kenapa gue kayak masih apa ya, belum ngantuk. Gue juga masih belum kayak pengen tidur aja gitu loh, padahal badan gue, mata gue tuh kayak ya sebenarnya udah ngantuk, tapi kayak jiwa gue ini belum pengen tidur gitu loh, bawaannya kayak pengen bangun aja bawaannya, nggak tahu deh ya sampai sekarang. Makanya daripada gue nggak ngapa-ngapain, ya udahlah, mending gue bikin konten aja seperti ini. Ya mungkin ini adalah konten dadakan ya, apa ya, ya sesuai yang gue bilang tadi di awal, ini bukan konten dadakan ya, tapi kalau dikatakan konten dadakan sih iya juga sih sebenarnya. Karena ya, iya, daripada gue diem, daripada gue nggak ngapa-ngapain juga, karena ya ya udah, maksudnya daripada gue begadang, kayak begadang yang nggak bermanfaat, mendingan ya bikin konten. Ya istilahnya kalau bikin konten kayak gini kan kayak kita tuh kerja gak sih, kayak kita tuh kerja syuting malam kayak gini. Nah gitu. Oh ya, ini BTW gue syutingnya di kamar gue gitu loh. Nah cuman ya mungkin kalau kalian nonton di video gue yang di awal, kalau nggak salah sih gue pernah bilang kalau pas apa ya, konten room tour kalau nggak salah, pas di konten yang no cut no edit yang room tour itu. Nah itu gue pernah bilang di situ bahwa ini kamar gue. Nah terus gue nggak nge-shoot atau nggak apa, ngevideoin kamar karena kamar itu privasi. Nah cuman di video ini atau di konten kali ini, kenapa gue syutingnya di kamar? Karena ya itu tadi sih, kayak gue nggak ada persiapan apa-apa, gue nggak ada prepare apa-apa, ya ya semua serba random dadakan gini gitu loh. Jadi ya udah. Lagian toh juga ini syutingnya ya cuma berdiam diri. Ibaratnya gue kayak ngobrol di depan kamera, atau ya ibaratnya kayak gue ini ngobrol sama kalian aja gitu loh. Jadi kayak gue nggak nge-shoot atau nggak room tour ke semua ruangan kamar gue gitu loh. Paling ya rata-rata ya kalian cuma memandang sisi kamar gue ya cuma di ini, di belakang gue kayak background tembok, tuh background kaca, tuh ada background apa sih, stop kontak tuh di situ. Terus sama background nih, ya kalau kalian lihat di belakang gue ada kasur gue. Nah tapi kan kalian nggak tahu tuh di samping ini mana sih. Oh, ini kiri, samping kiri, samping kanan gue kan kalian nggak tahu. Di belakang kamera kalian nggak tahu kan isinya di sini ada apa aja. Nah makanya ya is okay lah, masih wajar karena ya gue syutingnya cuma syuting seperti ini. Kalau syuting room tour, nah itu lebih ke arah yang enggak sih, karena itu tadi ya yang gue bilang ya, bahwa kamar itu privasi gitu loh. Jadi ya nggak sembarangan untuk apa ya, kalau gue pribadi nggak sembarangan ya kita syutingin atau kita videoin di kamar gitu. Sebenarnya gue tuh apa ya, pernah sih waktu itu sempet bikin konten di kamar gue. Ya kalau nggak salah di channel Julian JWK atau di channel yang satunya. Gue lupa ya, cuman gue pernah bikin konten tuh di kamar gue. Cuman ini kamar gue sekarang ada banyak perubahan. Jadi ya apa ya, karena udah banyak perubahan jadi ya udahlah. Dan di situ gue juga udah berkomitmen sama diri gue sendiri bahwa kamar itu privasi. Jadi nggak boleh orang atau ya kayak siapapun yang bisa masuk atau ngelihat kamar gue itu kayak gimana gitu loh. Jadi ya ini bukannya rahasia atau apa ya, tapi balik lagi kamar itu privasi. Kecuali keluarga. Kalau keluarga sih masih oke karena keluarga sendiri ya. Tapi kalau temen itu juga oke sih sebenarnya.
Cuman ya kalau teman kan maksudnya kalau misalkan ada teman sekolah atau teman kita, teman kerja atau apa yang pengen lihat kamar kita sih masih iya wajar juga. Tapi kalau yang kayak sering masuk atau main tuh enggak gitu loh. Kayak kamar tuh bukan tempat main kan, kayak gimana sih, kayak aduh gimana ya, kenapa ya setiap konten tuh gue kayak belibet. Ini mohon maaf ya, karena ya yang pertama gue udah ngantuk sebenarnya, ngantuk. Dan ya ini adalah konten yang ya benar-benar dadakan gitu loh. Ya pokoknya ini konten dadakan gitu aja deh ya. Terus tadi gue sampai mana, oh ya, jadi ya apa ya, kamar itu bukan tempat buat main. Nah, kamar itu tempat buat tidur gitu loh. Jadi karena kamar itu tempat buat tidur, nah jadi ya udah, kalau misalkan main ya di luar, maksudnya kayak di ruang tamu, di mana di mana. Maksudnya nggak di kamar gitu loh, karena kamar itu tempat tidur ya. Nih gue tegaskan, kamar itu tempat tidur, bukan tempat buat main gitu loh. Jadi ya kalau misalkan ada dari pihak teman kalian, kok pihak sih ngomongnya, ada dari pemikiran atau dari apa ya, teman kalian tuh yang pada bilang kita main di kamarmu aja yuk, atau kita main di apa sih, dalam kamarmu atau apa segala macem. Nah itu salah, karena ya itu tadi, kamar itu tempatnya buat tidur, buat bobok, buat sleeping, you know gitu. Anjir, kok gue kayak ini ya, ini rambut gue udah acak-acakan nih. Terus sama nih muka-muka gue ini mata gue udah merah sih sebenarnya. Tapi kalau di depan kamera tuh mata gue masih putih. Padahal di aslinya tuh merah banget guys. Oh ya, ini BTW gue habis cukur alis dah tuh. Ini gue cukur kumis. Nih kalau kalian lihat nih tuh. Nih gue di anjir, kok muka gue glowing gini ya. Sumpah jujur guys, nih ya. Bentar, nih HP gue kok dari tadi. Oh iya, sumpah ya, gue tuh nggak ada pakai skincare, pakai apa sih kayak ini Haselin, atau pakai, pokoknya nggak pakai apapun. Tapi nggak tahu ya, ini kok muka gue tuh kayak bener-bener glowing gitu loh. Tuh, ini kalau nih ya, ini kalau rambut gue dibuka banget, nih, tuh lihat tuh jidat gue nih, tuh mengkilap nggak sih, glowing nggak sih, tuh glowing. Tapi kok bentar deh, nih ini yang bawah putih, yang di sini kok hitam gitu ya, anjir lama-lama. Ya pokoknya gitulah guys, ya pokoknya gitulah nih. Nah nih, tuh gue kayak orang sakit panas kayak gini anjir. Oke, oh ya ini mohon maaf ya guys. Ini gue kalau ngomong nggak tahu ya, bawaannya kayak suka belibet gitu loh. Nah, sebenarnya tuh gini loh. Banyak teman-teman gue yang pada bilang bahwa public speaking gue tuh bagus. Nah, cuman kalau gue apa ya, kalau gue yang ngerasain sendiri bahwa ya public speaking gue ya kayak belibet gitu loh, suka belibet, suka ngomongnya tuh nggak tertata rapi. Cuman kata teman-teman gue tuh kayak gue tuh punya daya, bukan daya tarik ya, kayak punya daya public speaking yang bisa, bukan yang bisa sih, kayak punya daya apa sih, kayak punya public speaking yang apa, lancar gitu loh. Tapi kalau dari sisi gue pribadi sih, gue masih belibet, masih belum tertata rapi banget gitu loh. Ya kayak gini nih contohnya nih, nggak usah di konten ini deh, ya apa ya, kayak di video-video sebelumnya ya gue juga sama. Ya gue agak belibet, gue kadang kalau ngomong suka yang ae, atau gue kayak suka yang apa sih, kayak mikir dulu gitu loh, kayak mikir kalimatnya yang enak atau yang gue publish ke konten gitu loh. Jadi biar kalian tuh bisa mudah memahami dari segi apa yang gue omongin gitu loh. Kadang tuh ada orang-orang di sekitar gue yang ini kok HP gue kok gelap-gelap gini ya, ada kan kayak gini loh, kayak gini. Nah contohnya kayak gini nih, jadi kayak kayak gitu loh. Jadi kayak yes, ya maklum lah guys ya, maklum ya. Jadi ya ini makanya gue ada rencana nanti mau ke psikolog sebenarnya. Jadi gini, ini bagus nih, nih gue ada rencana mau ke psikolog karena ya kan apa ya, gue tuh pengen banget bisa coba curhat. Dikatakan curhat nggak juga, maksudnya kayak konsultasi, nggak tahu ya. Kalau menurut pandangan kalian ini, kalau menurut pandangan kalian itu ini salah satu bentuk curhat atau konsultasi, gue nggak tahu. Tapi yang jelas gue mau konsultasi ke psikolog atau ke psikiater ya terdekat. Kayak pengen banget bertanya kepada dia bahwa kenapa sih
gue tuh setiap ngomong itu kayak belibet. Terus kenapa setiap gue kayak ngobrol atau melontarkan sesuatu tuh kayak gitu loh. Maksudnya kayak gak lancar, belibet gitu loh. Terus sama nggak tertata rapi kata-katanya. Kayak yang tadi gue maksud di awal. Orang tuh apa ya, ketika gue menjelaskan atau ketika gue melontarkan sebuah kalimat tuh kadang orang di sekitar gue tuh kayak ketika gue jelasin mereka tuh nggak paham. Nah baru ketika gue menjelaskan kedua kalinya baru dia paham. Ngerti nggak sih? Gue tuh udah jujur ya, gue pribadi nih, gue udah berusaha banget untuk menghilangkan seperti ini atau masalahnya tuh apa ya, gue tuh udah berusaha banget gitu loh, berusaha keras banget untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang tolol ini gitu loh. Tapi nggak tahu kenapa penyakit gue tuh selalu kambuh kambuh ya, seperti ini nih yang kalian tonton ya, kayak tadi di pertengahan-pertengahan seiringnya kita ngobrol itu ada belibetnya, ada nya, ada kayak gue ketika mau melontarkan kalimat tuh kayak gue harus mikir dulu baru ini, kayak orang ngebug dulu, nge-lag dulu gitu loh. Ngerti gak sih? Ini buat kalian ada nggak yang sama kayak gue kayak gini nih? Gitu sih. Ini ngomong-ngomong ini BTW kok kamera gue kayak gini ya? Nah, tadi gue sampai mana? Aduh, gue lupa deh. Gue tuh anaknya tuh pelupa ya, sering lupa. Ya pokoknya gitulah. Jadi ya gue ada niatan mau ke psikiater atau ke psikolog buat konsultasi gitu loh. Ini penyakit gue tuh sebenarnya apa gitu loh, penyakit gue karena gue tuh udah berusaha, gue tuh udah bener-bener yang apa ya, pengen merubah, maksudnya pengen merubah. Ini HP gue udah lemot nih, udah nggak ada gangguan tadi, sorry. Jadi gue tuh pengen merubah, pengen apa ya, kayak hal-hal tolol seperti itu gue pengen ngerubah semuanya. Cuman nggak tahu kenapa masih kambuh, kambuh dan kambuh gitu loh. Kayak nggak tahu kenapa. Tapi ada kalanya eh apa ya? Kayak di satu hari tuh gue kayak bener-bener lancar, nggak ada gangguan belibet gitu loh. Tapi ada satu hari yang bener-bener gue tuh belibet, gue tuh bener-bener yang kayak apa sih, kayak orang yang ngomong tuh nggak bisa ngomong yang kayak lancar gitu loh, kayak ya bener-bener yang belibet-belibet gitu loh ngomongnya, kayak orang kagok. Ngerti gak sih? Orang tuh ya ada beberapa teman gue waktu itu, waktu apa ya, waktu zaman-zaman SMA kalau nggak salah. Jadi ada teman-teman gue di SMA itu kayak mengira gue tuh anaknya kagok ya, karena gue tuh kalau ngomong tuh suka yang ya itu tadi loh, yang terus gue tuh kalau ngomong tuh suka yang kayak ngomongnya tuh nggak lancar, nggak tertata rapi, kayak kagok banget gitu loh. Nah gitu, makanya kata teman-teman gue ini gue itu kagok. Sebenarnya apa ya, gue tuh juga nggak tahu sama diri gue sendiri penyakitnya tuh apa. Tapi ada beberapa dari temen gue juga yang bilang bahwa gue itu anaknya nggak kagok, nggak apa ya, nggak yang maksudnya nggak ada kelainan kayak gimana gimana ya, biasa aja kayak wajar ya. Juga ada beberapa orang yang pada bilang bahwa apa ya, gue itu kenapa kok nggak, sorry guys, itu di nggak tahu sih di pintu ini kayaknya ada tikusnya deh. Nggak, soalnya tuh tadi gue ngedengar kayak ada suara itu sih nih di pintu gue, maksudnya di pintu sebelah sini ya. Ini sorry ya, gue nggak bisa apa sih, nggak bisa ini, nggak bisa apa sih, memperlihatkan kepada kalian karena ya balik lagi kamar itu privasi. Ya walaupun cuma memperlihatkan apa ini pintu gue ya, tapi balik lagi nanti kalian yang ada ngelihat isi kamar gue nanti. Ya bukan yang gimana-gimana ya, karena kamar itu privasi. Ya ini karena gue ngobrol gini aja gitu loh. Jadi ya aman-aman aja masihan gitu loh. Jadi ya tadi gue sempet ngedengerin kayak suara nggak tahu sih itu kayak tikus yang mau masuk gitu loh. Nggak tahu deh. Oh ya kebetulan tuh di situ tuh maksudnya di pintu gue sebelah ini oh iya sebelah kanan itu ada kayak bolongan kecil gitu loh dia. Jadi nggak tahu sih ada mau ada tikus masuk. Ya udah deh pokoknya gitu. Ini BTW ini BTW udah jam 12 lebih 2. Gue tuh niatnya mau sholat tahajud ya. Ya apa ya? Ya moga ya jam 3 nanti gue bisa bangun sholat tahajud. Habis itu ngaji sampai azan subuh. Baru habis azan subuh sholat, habis sholat
bobok lagi. Tapi ya kadang tuh gitu sih kejelekan gue. Habis sholat subuh, gue tuh kadang tuh tidur lagi. Padahal ya sebenarnya apa ya, bisa kita ngelakuin hal-hal kayak habis sholat subuh, kayak nyapu, terus apa lagi ya, kayak bersihin apa dulu, nyantai dulu sambil menikmati udara sejuk pagi, harusnya gitu sebenarnya. Tapi ya inilah kejelekan gue. Tapi nggak tahu sih ini kejelekan atau nggak tahu ya, cuman ya itu kalian komen di bawah. Ya pokoknya itu kadang ya, kadang-kadang, nggak sesering itu, tapi kadang-kadang gue habis sholat subuh tuh kadang tidur lagi sampai jam 6, baru jam 6 bangun, baru tuh nyapu, ngepel apa segala macem, baru berangkat kerja gitu. Oh ya, ini tadi gue mau ngomong apa ya tadi? Oh ya, tadi tuh kebetulan, kok kebetulan sih? Tadi gue ngomong apa ya? Ya pokoknya gitu lah guys. Ini anjir, gue anaknya pelupaan anjir. Nih, bentar ya. Ini ngomong-ngomong juga. Oke, ini udah nggak tahu ya. Ini HP gue tuh kayak sinar layarnya tuh kayak tiba-tiba gelap, tiba-tiba kayak terang gitu loh. Nggak tahu sih. Ini error atau apa? Gue nggak tahu ya, ini HP gue ini. Nggak tahu sih. Ya pokoknya kalian masih kelihatan kan ya muka gaib gue. Nggak gaib, nggak bercanda gitu sih. Nah ini gimana ya, tapi kalau misalkan nanti ini gue upload nih, ini konten, kalau mau gue upload, gue akan kasih judul apa? Gue mau kasih judul apa ya? Bentar, gue mau mikir dulu nih. Gue mau ngasih judul masa gue kasih judul konten gabut? Enggak sih. Konten gabut, kalau konten gabut sih ya sebenarnya masuk ya konten gabut, tapi kalau gabut itu ya kesannya kayak ya udah kayak random. Nah, tapi kan ini kan gue kayak dari tadi ngebacot doang di depan kamera gitu loh. Kayak ibaratnya kayak podcast nggak sih? Oh, masuk. Nih, gue udah oh ya sorry ya. Ini gue nggak bisa sekenceng mungkin ngomongnya karena nih di belakang ada rumah tetangga. Jadi ini tetangga gue udah pada tidur. Nih mohon maaf, nih udah malam. Tetangga-tetangga gue udah pada tidur, jadi gue nggak bisa ngobrol yang secara keras-keras. Jadi volume gue agak gue kecilin sedikit. Oke, jadi gue tadi sempet masuk dan sempet udah nemuin ide. Jadi karena tadi gue ngomong podcast, nah gimana kalau ini video atau konten ini gue kasih judul podcast, anjay, masuk gak sih? Masuk. Jadi ini tuh kayak apa sih? Konten ini akan gue kasih judul podcast perdana JWK, anjay. Ini podcast sebenarnya tuh kayak, kalau podcast kan ya kita harus kita tuh harus dua orang ya, minimal ada orangnya yang kita ajak ngobrol, kita wawancarai gitu loh maksudnya. Ya pokoknya gitulah setahu gue. Tapi ada sih podcast yang sendirian. Ya, ada podcast yang sendirian gitu loh. Tapi ya mungkin oke lah. Ini podcast perdana di channel JWK Julian. Ini podcast perdana di channel JWK official ini. Tepuk tangan. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan, anjay, tepuk tangan. Ya pokoknya gitulah guys, ya. Oke, jadi kita kembali ke topik pembahasan. Emang topik apa yang mau kita bahas? Jujur ya, ini gue random banget ya di hari ini. Karena ya itu tadi, di awal tadi gue bilang gue nggak ada niatan buat bikin konten, gue nggak ada niatan buat bikin vlog, gue nggak ada niatan mau bikin video seperti ini. Jadi ya udah ngalir gitu aja. Diisi otak gue ini kayak random aja gitu loh, gitu. Dan by the way, oh enggak, bukan, gue kira cicak. Enggak, ternyata bukan. Oh iya, ini BTW gue apa ya? Nih gue bingung nih. Ini sekarang gue bingung. Sumpah ini gue bingung apa yang mau gue omongin, apa yang gue bahas, apa yang mau gue mau gue obrolin di video ini. Kayak gue bingung aja. Oh ya gini aja deh. Nih ngomong-ngomong BTW, kalian udah pada lihat ya? Nih, gue agak beda. Tadi di video awal, maksudnya di apa? Di durasi waktu yang awal tadi gue pernah bilang, gue ada bilang gak sih kayak gue tuh udah cukur kumis. Ya pokoknya ini gue ulangin lagi ya. Kalau misalkan gue tadi di awal konten gue bilang
gue cukur kumis. Nah terus di video yang berdurasi 19 menit ini gue bilang lagi ya berarti ini bonus lah, bonus topik, biar ada topiknya gitu loh. Kayak ya karena kan ini secara tidak langsung ini konten dadakan ya, ini kan namanya konten random, namanya juga podcast random, anjay podcast, ya namanya podcast random anjir ya, pokoknya gitulah ya. Oke, jadi ini BTW gue apa sih? Ini nih apa cukur kumis ya. Terus nih tuh dari ini apa sih ini jenggot, terus sama ini kumis yang di ini nih tuh lihat tuh. Ini nggak gue cukur yang sampai bersih sih, cuma gue gunting aja kayak gitu ya. Pokoknya gue rapiin aja gitu sih. Makanya gue agak kelihatan beda. Makanya ini kalian kalau ngeliat gue kayak tua gak sih? Coba deh kalian kalau kalian mantengin ya dari konten gue atau konten short, lebih cocokan atau lebih gantengan aja, lebih ganteng aja nggak ya, pasti ganteng lah, di mana mana laki-laki tuh ganteng, kalau perempuan kan cantik ya. Maksudnya apa ya, menurut kalian lebih cocok yang mana, gue berkumis atau gue seperti ini? Komen di bawah pokoknya, oke? Komen di bawah. Oh ya, ini BTW apa sih namanya tuh, gue pernah di konten short gue sempet membahas, bukan membahas ya, kayak review parfum. Nih gue masih ada sih parfumnya ya. Pokoknya ini ya, ini parfum gue yang Lucky Fair nih. Kelihatan gak sih kalian? Nih yang Lucky Fair ini udah habis tuh. Ini udah habis. Nah sekarang tuh udah habis tuh. Nah sekarang yang gue pakai tuh yang ini. Sekarang yang gue pakai itu yang jenis Aurora. Kok jenis sih? Yang merek Aurora tuh. Kelihatan gak sih di kamera ini? Di kamera ya, pokoknya ini Aurora. Ini podcast apa sih? Ini podcast nggak tahu sih, nggak jelas. Ya pokoknya ya namanya podcast random ya. Ini podcast random. Dan kardusnya juga masih ada tuh, masih gue simpan lagi di kamar. Tuh kelihatan nggak sih? Nih ini kardusnya. Nih gue pesennya ngomong-ngomong di Shopee ya, di Shopee ya gue pesennya. Nah yang oke, ini oh ya, ini kita akan membahas tentang seputar kehidupan aja. Anjay, kehidupan. Nih tadi di awal kita membahas seputar yang kayak random-random, yang kayak nggak jelas. Yang tadi kita membahas seputar cerita-cerita yang seperti itu, tiba-tiba bahas parfum. Ya sekalian promosi ya kan? Sekalian promosi juga ke kalian. Siapa tahu di apa kalian tuh ada yang minat mau beli parfum ini. Apa? Sorry ya agak belibet. Parfum seperti ini nih. Nih. Ini harganya tuh gue pernah deh bilang di konten short gue, kalian tonton aja ya di konten short gue pokoknya pernah nge-review parfum gue ini. Pokoknya gue beli 6 pieces, 6 ya, itu cuma 39 atau 40 berapa gitu. Pokoknya seingat gue sih 45 ya kalau nggak salah. Gue lupa deh pokoknya. Nah ini ngomong-ngomong BTW baterai gue tinggal 15%. Ya pokoknya gitulah ya. Oh ya ya. Ini baterai gue tinggal 15%. Oke, Oke, kalau gitu langsung aja kita ke topik pembahasan ya. Jadi tadi gue bilang ke kalian bahwa apa namanya tuh, kita bahas saja topik kayak semacam tentang membahas seputar kehidupan. Nah, ini topiknya agak dalam nih. Jadi tadi, ini mohon maaf ya. Tadi kan kita dari awal konten sampai di durasi 23 nih. Ini sekarang udah 23 nih durasinya. Nah, sekarang udah 24. Nah, di konten yang tadi di awal sampai konten di durasi yang 24 ini kontennya nggak berfaedah banget, atau topik pembahasannya nggak berfaedah. Nah, kalau sekarang ini ya udah mulai nih, udah masuk nih. Karena di otak gue tuh udah kepikirkan. Maksudnya udah kepikiran kayak gitu loh. Jadi karena di otak gue udah kepikiran, langsung aja gue langsung gue bahas di podcast perdana JWK official ini. Udah podcast perdana, harusnya kan podcast perdana tuh bagus ya, tapi ini enggak. Podcast perdananya tuh kayak podcast yang ya udah amburadul kok, kayak gini guys. Pokoknya nikmatono wae, oke? Dinikmati wae dan bahagia selalu buat kalian. Apa sih, nggak jelas anjir ya, pokoknya nggak jelas ya. Pokoknya ini gue langsung aja ya, apa namanya,
akan membahas tentang seputar kehidupan. Nah, ini tentang kehidupan gue pribadi. Ya, kehidupan gue pribadi, gue akan bahas di sini. Jadi, gue itu, oh ya mungkin dari kecil kali ya. Jadi gini, jadi masa kecil gue itu masa-masa yang oh ya, masa-masa yang kayak dikatakan bahagia nggak juga, dikatakan sedih juga enggak. Tapi ya lebih banyak itu sedihnya guys, lebih banyak itu sedihnya bosku gitu. Nah, kenapa gue bilang em, banyak sedihnya? Karena oke deh, mungkin dari bayi dulu kali ya, biar kalian tuh biasa tahu menau gitu loh cerita gue. Ini ceritanya nggak gue lebih-lebihin, ini juga ceritanya nggak gue tambah-tambahin. Jadi ini real is the real dari mulut gue ini. Pokoknya kalian nikmatin aja konten ini. Kalau konten ini membosankan, komen di bawah. Ya semoga konten ini menghibur juga sih, walaupun cuma gini-gini aja. Gue cuma modal ngebacot. Pokoknya pantengin terus dan iya pokoknya gitu. Oke, jadi kita mulai dulu di waktu gue umur 1 tahun ya. Di umur 1 tahun ya gue inget ya gue nggak inget apa-apa di umur 1 tahun ya. Maksud gue di umur gue yang ke berapa ya, ke 5 tahun kali ya, ke 5 tahun, enggak deng, ke 4 tahun itu masa-masa dimana gue awal mula masuk TK. Gue tuh nggak PAUD, jadi gue tuh langsung ke TKA. Jadi gue waktu usia 4 tahun itu gue langsung masuk TK. Nah, di umur 4 tahun itu, maksudnya di waktu masa-masa TK gue itu adalah salah satu masa-masa yang bahagia, masa-masa yang ibaratnya tuh kayak ya namanya masih bocil ya. Ya kalian ya gimana sih kalau ketika masa-masa itu tuh masa-masa yang kayak masih sibuk main-main keluyuran gitu loh. Apalagi itu masih TK, masih nol kecil banget gitu loh, masih yang nggak tahu apa-apa, masih polos gitu loh. Terus TKB juga sama, pokoknya masa-masa TK itu juga gue masih apa ya, masih apa, kayak di dalam hidup gue tuh masih kayak bahagia, senang, nggak ada tuh rasa sedih-sedih tuh nggak ada. Ya kalau ada rasa sedih tuh paling cuma kenakalan-kenakalan gue sih, kayak misalkan gue dulu pernah bolos, gue pernah nggak apa ya, kayak males sekolah sampai bokap sama nyokap tuh marahin. Apalagi bokap bokap gue tuh kayak kalian tau gak sih, kayak jaket jaket gue tuh kayak bener-bener apa sih, kayak dibanting gitu loh. Terus sama apa sih, kayak bokap gue tuh kayak mukul gue tuh pakai jaket. Jadi gue tuh pernah dipukul sama bokap tuh pakai jaket. Jadi udah jaket gue tuh dibanting sama apa sih, kayak apa sih, bokap gue tuh mukul gue pakai jaket gitu loh. Jadi kayak ya itulah masa-masa itu. Di situ gue sempet nangis, namanya masih kecil ya. Nangis dimarahin bokap, udah dimarah-marahinnya, dimaki-makinya itu di hadapan teman-teman gue. Apa nggak lebih malu lagi anjir? Malu, cok, gitu loh. Malu gitu. Terus apa lagi? Nah, akhirnya beranjaklah ke SD. Nah, di SD kelas 1 itu gue nggak apa ya, nggak ada pengalaman yang dikatakan buruk. Nah, SD kelas 1 tuh ya masih tetap bahagia, ya stabil lah, kayak standar, kayak stabil banget gitu loh. Ya nggak ada tuh rasa-rasa kayak pengalaman-pengalaman yang kayak bener-bener bikin gue down, bikin gue stres, depresi, itu nggak ada. Nah, baru di masa-masa SD kelas 2, baru ketika gue menginjakkan kaki di SD kelas 2. Jadi gini, ceritanya tuh sebenarnya tuh panjang banget guys. Kalau gue ceritain tuh aduh panjang banget, cok. Panjang banget anjir. Mungkin ini akan gue singkat ya, akan gue singkat. Jadi gini ceritanya. Ini kok gue kayak apa ya, kayak ini sih kayak orang mau ngebacain kisah gitu loh. Ya pokoknya dulu waktu awal-awal gue menginjakkan kaki di kelas 2 SD. Jadi di kelas 2 SD itu gue udah eh, berkenalan sama teman-teman gue yang bisa dikatakan toksik ya. Toksik, pergaulannya juga nggak sehat, pergaulannya juga senono, atau pergaulannya tuh udah bisa dikatakan yang random, yang bener-bener
udah di luar naral dah tuh, udah di luar nalar gitu loh. Jadi ya di kelas 2 SD gue tuh udah mengenal apa yang namanya merokok, gue udah mengenal apa yang namanya minum, gue udah mengenal apa yang namanya video-video porno. Pokoknya video-video kayak, ya pokoknya ada bahasa kasarnya, tapi ini gue sebutin bahasa halusnya ya. Ini takutnya nanti konten gue di banned. Ya pokoknya video-video porno gitu loh, gue ya di kelas 2 SD gue udah dikenalin seperti itu. Ya pokoknya hal-hal kenakalan-kenakalan lain tuh udah dikenalin semua sama teman-teman gue. Nah, terus ini gue ceritain dulu ya kayak dari kenakalan-kenakalan gue dulu, baru nanti selanjutnya kisah yang lebih buruk lagi. Oke, mungkin ini dari apa ya, dari kenakalan-kenakalan gue atau hal-hal tolol gue. Jadi hal-hal tolol gue itu yaitu tadi kayak gue diajarin ngerokok, gue diajarin minum, gue diajarin ngomik, gue diajarin ngomik itu, kalau kalian nggak tahu ya, ngomik itu lebih ke arah yang kalian tahu obat komik, maksudnya obat batuk. Nah, jadi kita itu dikasih gelas plastik. Jadi kita itu disiapin juga obat komik itu 15 ya jumlahnya. 15 obat komik, terus kita tuangin ke gelas semuanya 15 obat komik itu, ya baru kita minum bareng-bareng. Dan yang lebih fatalnya, maksudnya kesalahan fatal itu dulu gue minumnya itu kalau nggak salah di masjid, kalau nggak salah itu pokoknya di masjid minumnya. Bayangin aja, tempat suci, masjid itu kan tempat suci ya kan, tapi gue minumnya di masjid anjir. Itulah kesalahan fatal. Ini sebenarnya aib sih, tapi ya karena gimana ya, karena ya itu udah ketololan gue waktu masa-masa kecil, ya udahlah, kayak ya dibuat lucu-lucuan aja, maksudnya dibuat kayak sharing aja pengalaman gitu loh, kayak pengalaman tolol gitu loh. Ya udahlah, kayak ya udah gitu loh, yang berlalu biar yang berlalu. Sebenarnya ini dikatakan aib sebenarnya, tapi ya udahlah gitu. Terus sama apalagi ya, sama tadi tadi gue apa aja tadi, ngerokok, minum, ngomik, terus sama, oh ya, sama apa sih kalau nggak salah itu lebih ke arah yang apa, dikenalin video-video porno. Nah, jadi jujur ya, di kelas 2 SD gue tuh nggak pernah sama sekali kayak nonton-nonton video-video, ya apa ya, video-video porno gitu gue nggak pernah nonton. Nggak usah nonton deh, gue tuh namanya aja gue tuh nggak tahu kalau itu tuh video porno atau video bokep. Dah, gue belak-belakan aja deh, gue belak-belakan aja di konten ini ya. Jadi gue tuh nggak tahu sama sekali kayak ini tuh namanya video bokep, itu nggak tahu sama sekali. Gue namanya itu nggak tahu. Gue baru bisa tahu bokep, maksudnya namanya bokep ya, itu gue waktu kelas berapa ya, kelas 3 atau kelas 4 kalau nggak salah. Pokoknya kelas 3 kelas 4 itu ya gue baru ngeh kalau video-video seperti itu video-video porno atau alias bisa dikatakan bokep gitu. Gitu guys. Nah, terus apa lagi? Terus ya karena di situ gue apa ya, udah dikenalin hal-hal yang setolol itu. Tapi ya namanya juga masih kecil, masih polos ya. Jadi ya bayangin aja, masih bocah SD kelas 2, masih belum ngerti apa-apa, ibaratnya masih labil, masih yang ya udahlah, masih polos. Jadi ya kayak gitu. Gitu. Dan pergaulan-pergaulan gue itu pada waktu itu masih, ibaratnya bukan masih sih, pergaulan-pergaulan gue itu masih yang dibilang apa ya? Dibilang nggak sehat gitu loh. Gue tuh udah bergaul itu sama teman-teman yang nggak mendukung. Jadi teman-teman gue tuh yang kayak judi, merokok, minum, pokoknya kayak gitulah, banyak banget pokoknya. Jadi gitu. Jadi ya gue dulu bergaul sama teman-teman yang memang di luar batas. Jadi ya ya gitulah pokoknya. Jadi ya kalau misalkan kalian pada nanya, di semua pertemanan itu masa nggak ada yang mendukung atau nggak ada yang kayak punya pemikiran sehat atau apa, ya sebenarnya ada, tapi itu pun apa ya, yang teman-teman gue yang otaknya lurus punya pemikiran sehat itu pun mereka jarang banget kayak bermain, itu jarang. Maksudnya kayak main dulinan, dolin-dolin ngono ku jarang rek ngono loh. Tapi aku lebih apa yo,
bisa dikatakan itu gue itu lebih ke arah yang bergaul itu sama teman-teman yang nggak sehat, yang toksik gitu loh. Makanya apalagi gue ini anaknya tuh dulu ya waktu zaman-zaman kecil ya, itu gue anaknya suka ke trigger, suka ke trigger gitu loh. Jadi kalau misalkan ada teman-teman gue yang ngajakin kayak, "Jul, ayo minum, ayo ini enak loh, bakalan bahagia kalau kamu minum ini." Akhirnya gue minum gitu. Terus apa lagi? Terus ini kok kayak gue jadi mikir-mikir ya. Karena ya ini memori yang gue masih inget sih. Kalau yang lain sih selebihnya gue nggak ada inget sama sekali. Karena kalau diceritain tuh panjang banget, Cok. Panjang banget gitu loh. Dan apalagi ya, ya pokoknya itu. Terus gue tuh nggak pernah punya temen, atau di dalam hidup gue tuh nggak pernah punya temen yang kayak benar-benar punya circle yang mendukung tuh nggak ada. Iya, semuanya kayak rata-rata merokok, rata-rata minum, rata-rata ngomik, judi, rata-rata. Terus dulu tuh kalau sama teman-teman tuh kayak malam minggu libur sekolah, nah itu tuh kayak kita tuh main dadu remian gitu. Gitu dulu gue. Sama pernah kayak, kalian tuh pernah gak sih main-main yang kita tuh kayak ngumpulin apa sih kayak itunya rokok, apa tempatnya rokok. Nah, kita tuh ngumpulin terus kita lipet, habis itu kita kayak main, kita kumpulin kan, kayak misalkan kita kumpulin apa sih kayak kumpulin banyak nih. Terus kita tuh kayak apa ya, naruh tempat rokoknya tuh melingkar gini, habis itu diputer, baru kalau apa puterannya atau jarumnya tuh kena LA, gudang baru. Nah, baru di situ kita bayar. Nah, baru orang yang apa sih yang dapat itu dia bisa apa sih namanya kayak dapat uang. Pokoknya gitulah guys, pokoknya ya ini nggak tahu ya kalian paham atau enggak apa yang gue omongin, tapi yang jelas ya seinget gue itu seperti itu. Jadi kayak dulu ada permainan, gue itu sama teman-teman gue kayak nyari tempat rokok, maksudnya ada rokok gitu loh, itu kita lipet ya, kayak kita tuh nyari apa sih tempat rokok yang kayak LA gudang baru, promil, terus itu apa ya kayak apa sih namanya tuh LA Bolt, terus ya pokoknya gudang garam. Pokoknya kita tuh nyari banyak, habis itu kita lipet semuanya jadi kayak jadi remi gitu loh. Terus kita taruh semuanya tapi melingkar, habis itu kita puter. Nah, kalau misalkan kayak kenanya di gudang baru gitu, ya udah berarti ya siapa yang punya gudang baru ini dia yang dapat uangnya gitu loh. Paham nggak sih, kalian pernah nggak main-main kayak gitu? Kayak itu lebih ke judi ya, itu lebih ke judi sih ya. Itu dulu, waktu dulu ya, waktu zaman-zaman dulu. Tapi nggak tahu sih untuk selebihnya, kayaknya gue udah nggak inget lagi sih. Kayak gue cuman inget beberapa itu aja, memori-memori seperti itu aja gitu. Karena gue dulu nggak tahu alasan gue main itu apa, dan itu permainan apa tujuannya gue nggak tahu kalau ditanya seperti itu. Terus apa lagi ya, terus ini, nah apa, maaf, ini ada lalat. Anjir lama dah. Nah, terus apa lagi, ini dulu tuh gue sama teman-teman gue tuh ya pokoknya kalau setiap malam mingguan gue tuh sering bakar jagung, apalagi malam tahun baru. Malam tahun baru tuh gue pernah loh sama teman-teman gue tuh kayak dari pagi sampai subuh, kita tuh nggak tidur. Gue sama teman-teman gue tuh nggak tidur sampai azan subuh, baru pas udah azan subuh kita pulang baru tidur. Bayangin aja, orang di waktu subuh sampai pagi sampai siang sampai sore itu waktunya orang bangun ya, tapi kita di situ malah tidur. Nah, baru di jam-jam kayak maghrib sampai subuh itu kita bangun, sedangkan orang-orang tidur. Nah, itu kan salah salah konsep itu. Ya itu dulu ya waktu zaman-zaman SD SMP. Sebenarnya sih waktu zaman-zaman SD tuh gue cara didiknya tuh nggak ketat ya. Cuman ya karena bokap nyokap gue aja sih kayak cara didikannya itu dikatakan ketat enggak, lebih ke keras didikannya. Cuman kerasnya mereka itu keras yang apa ya, dikatakan keras 50%, dikatakan nggak keras itu juga ya 50% juga gitu loh.
dikatakan nggak keras. Nah, maksudnya yang nggak kerasnya itu kayak misalkan gue tuh pernah ngelakuin sebuah kesalahan. Nah, tapi bokap gue itu karena mungkin gue itu saking nakalnya pada waktu itu. Jadi bokap sama nyokap gue itu kayak udah capek untuk menasehati gue, udah capek untuk negor, marahin gue tuh udah capek. Jadi ya dibiarin aja. Jadi ya udah akhirnya ya seperti ini nih anakmu tuh seperti ini. Hei bokap sama nyokap kalau nonton, ya ini nih apa anakmu jadi seperti ini nih anakmu. Tapi sekarang gue udah nggak kayak gitu lagi. Itu waktu apa ya, hidup gue tuh berubah itu kalau nggak salah waktu SMA kelas 1. Nah itu pokoknya menginjak SMA kelas 1 tuh hidup gue tuh udah berubah total gitu. Nah, kenapa hidup gue berubah total di SMA kelas 1? Karena pada waktu itu tuh tahun 2020 ya, kalau nggak salah 2020 tuh ada masa-masa COVID-19. Nah, itu kan kita harus benar-benar stay di rumah. Nggak boleh kemana-mana, nggak boleh bergaul, nggak boleh ini itu. Gitu loh. Jadi ya kita harus benar-benar stay di rumah. Terus sekolah pun kita harus daring. Bayangin aja, daring itu wah gila sih dulu pikiran gue ya. Daring itu tuh salah satu sekolah yang enak. Kayak kita tuh bisa apa ya, kayak sekolah tuh di rumah tuh enak, kita bisa ngapain aja, terus kita bisa makan sesuka hati gitu loh. Tapi lama-lama setelah gue jalanin sekolah daring itu nggak enak anjir, nggak enak banget cok. Sekolah daring itu udah tugasnya banyak, tugasnya numpuk, terus apa lagi ya, Em, kayak apa-apa tuh apa kayak nge-zoom meeting, ada guru gue yang minta zoom, ada ini minta zoom, kayak aduh banyak banget ya drama-dramanya pokoknya gitu loh. Jadi ya terus ditambah lagi ketika gue ngumpulin tugas kan, itu kan kayak kita harus ngefoto dulu tugas kita baru kita kirim lewat WA. Bayangin aja kita foto terus kita kirim lewat WA, dan ya pasti kan kalau misalkan kita foto terlalu berlebihan, memori HP kan jadi penuh ya, memori kita tuh jadi penuh. Nah yaitu resikonya, HP gue jadi lemot karena memori penuh, kebanyakan tugas yang difoto seperti ini, anjir lama-lama. Ya pokoknya itu. Terus akhirnya kelas 3 SMA itu kita udah masuk ke new normal. Kita udah apa namanya? Kita udah masuk seperti semula gitu. Sampai lulus, sampai wisuda. Baru habis itu udah selesai out dari sekolah SMA Negeri 1 Kepanjen. Oh ya BTW gue sekolahnya di SMA Negeri 1 Kepanjen ya. Nih buat guru-guru yang nonton. Nih gue nih mahasiswamu Julian. Kalau masih inget nih, muka-mukanya sekarang udah muka-muka beda nih. Udah muka-muka kayak Justin Bieber. Anjay, Justin Bieber dari mana nih, jauh banget cok. Ya pokoknya gitu. Nah terus oh ya itu mungkin hal-hal apa ya, kayak yang kenakalan-kenakalan gue atau hal-hal tolol di waktu masih kecil gue ya. Kalau sekarang lebih ke arah yang masalah yang lebih berat lagi, yang lebih buruk lagi. Oke. Kalau tadi tuh oke lah, masih kenakalan-kenakalan dulu, masih zaman-zaman sekolah. Kalau sekarang ini lebih berat lagi, lebih ekstrim. Kenapa gue bisa beli? Kenapa gue bisa bilang ini lebih ekstrim? Karena satu. Dulu waktu zaman gue masih kelas 2 SD, itu apa ya, waktu zaman-zaman gue SD kelas 2 itu benar-benar gue merasakan menjadi anak bisa dibilang broken home. Kalau kalian tahu broken home, ya pasti kalian paham lah ya, anak broken home itu seperti apa. Terus kalau bagi kalian yang nggak paham tentang broken home, kalian bisa search aja di Google, broken home itu apa, oke? Pokoknya ya gue di kelas 2 SD itu gue baru merasakan menjadi anak yang namanya anak broken home gitu. Kenapa gue ngerasain menjadi anak broken home? Karena satu, di SD kelas 2 itulah awal mula bokap sama nyokap gue berantem. Jadi pada waktu itu sempet bokap sama nyokap gue itu berantem, dan berantemnya tuh hebat banget sampai tetangga sekitar itu pada denger semua, pada denger suara bokap sama nyokap gue itu kayak apa sih, nadanya bokap sama nyokap gue yang berantemnya itu loh, itu pada denger semua cok, pada denger semua. Dan posisinya di situ gue anak tunggal, gue nggak ada adik nggak ada kakak, jadi gue cuma di kamar ketakutan
nangis kayak ya karena ngelihat bokap sama nyokap berantem gitu loh cok, kayak anjir ini kenapa ya kok kayak gini gitu loh, kok bisa kayak gini gitu loh, makanya kayak apa sih kok bisa ya ini bokap sama nyokap gitu kayak berantem gitu loh cok. Jadi gitu, di situ gue takut, udah nangis gue di kamar karena ya itu tadi ya, gue nggak ada kakak, gue nggak punya adik, gue cuma seputar manusia tunggal, maksudnya anak tunggal yang sendirian ketakutan menghadapi ini semua. Sebenarnya bisa, sebetulnya itu bisa banget ya, gue keluar dulu main sama temen-temen gue itu sebenarnya bisa banget. Tapi ya namanya tetangga ya, kita nggak ada yang tahu pasti niatnya tuh, kita tuh kayak pengen apa ya, pengen refreshing dulu, maksudnya kita tuh pengen mengalihkan perhatian main sama temen-temen. Mas gue tuh kalau misalkan ini orang tua itu kalau ada masalah ya selesaiin dulu, biarin gue sebagai anak main gitu loh, baru nanti kalau masalahmu udah selesai baru gue pulang gitu loh. Tapi namanya tetangga kan, kita nggak ada yang tahu ya namanya tetangga ya, tetangga tuh pasti rata-rata kepo semua pasti. Nah takutnya di pikiran gue pada waktu itu, takutnya tetangga-tetangga gue pada nanya atau gue nanti ujung-ujungnya diinterogasi, kayak ditanya-tanya itu kenapa ibumu bapakmu kayak gitu, kenapa kok berantem gini al segala macam bla 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 bla. Takutnya kayak gitu, jadi ya udahlah gue berdiam diri di kamar, nangis gue di kamar anjir kayak, nah pokoknya gue nangis banget cok di kamar cok. Ini tadi sorry ya, tadi ada suara, mungkin kalau kalian dengar suara tadi ini ada suara ini sih nggak tahu, itu kayaknya nggak tahu deh, kayak tikus deh di situ. Ya pokoknya kalau di video ini kalian ada suara yang kresek-kresek atau apa, itu tikus ya, nggak tahu sih tikusnya di mana. Ya pokoknya gitu. Ini bayangin aja ya, ini udah jam berapa sih? Udah jam 12 lebih 34. Nah, ini durasinya udah 46. Ya pokoknya gitu. Terus sama terus sama apa ya? Kayak seputar em, jadi kok seputar sih? Terus karena di situ gue udah bener-bener ketakutan banget di kamar. Dari situ gue cuma nangis aja, nangis, nangis, ya pokoknya nangis aja. Nah habis apa namanya, habis bokap sama nyokap gue berantem, di situ bokap gue langsung masuk ke kamar gue. Bokap gue langsung nanya, ayo kamu pilih ayah atau ibu, maksudnya kamu mau ikut ayah atau ibu gitu loh. Kalau kamu mau ikut ibu ya udah kamu keluar aja sama ibumu, juga usah ikut ayah. Tapi di situ bokap gue ya apa ya, bener-bener memaksa gue banget untuk ikut dirinya gitu loh. Karena apa ya, kayak bokap gue itu lebih mementingkan gue daripada nyokap gue gitu loh pada waktu itu. Jadi kalau misalkan nyokap gue memilih untuk pergi atau kabur dari rumah, maksudnya memilih untuk, bukan kabur ya, memilih untuk kayak bener-bener out dari rumah, nah itu nggak masalah, yang penting gue gitu loh nggak ikut nyokap gitu loh, gitu pada waktu itu. Terus sama ini sih, karena waktu itu gue masih polos, masih yang kayak nggak ngerti apa-apa ya, jadi ya di pikiran gue apa sih, kayak gue lebih milih nyokap daripada bokap. Kenapa? Karena ya di pikiran gue surga itu ada di telapak kaki ibu, ya kan? Di telapak kaki ibu tuh ada surganya. Jadi ya entah segede apapun masalahnya ya gue milih nyokap gitu loh, karena nyokap itu perempuan masalahnya, maksudnya ibu gue ini perempuan gitu loh. Ya kecuali kalau bokap ya, kalau bokap gue itu kalau bokap gue itu laki-laki, masalahnya tuh gini loh, gimana ya cara menjelaskannya supaya kalian tuh bisa paham. Oh gini 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 gini. Jadi kalau misalkan kayak gue milih nyokap, ibaratnya tuh gue masih bisa apa kayak ngejagain nyokap gue, karena nyokap gue ini perempuan. Nah sedangkan bokap gue kan laki-laki, bisa jaga sendiri, maksudnya bokap gue tuh laki-laki bisa jaga diri sendiri, maksudnya bisa jaga diri sendiri, bisa jaga diri gitu loh. Kalau laki-laki kan bisa jaga diri, nah kalau perempuan kan enggak kan. Jadi ya mending gue ikut apa sih, ikut bokap, apa ikut nyokap, bukan bokap ya, ikut nyokap, karena nyokap itu perempuan. Dan itu tadi
surga itu ada di telapak kaki ibu gitu loh. Jadi ya gue milih nyokap pada waktu itu karena gue belum ngerti apapun. Gue juga nggak tahu yang salah itu yang mana antara bokap sama nyokap. Itu gue nggak tahu yang salah yang mana. Pokoknya ya sepemahaman gue tuh mereka tuh berantem aja gitu. Ya mohon maaf ya, ini gue udah ngantuk banget sebenarnya. Ini udah ngantuk, ini gue udah mulai ngantuk nih. Udah mulai ngantuk. Jadi kalau misalkan gue ngomongnya agak nggak selancar kayak di awal tadi, mohon maaf ya. Ya ini ngomongnya udah ngaco, udah ngomongnya. Pokoknya gitu. Nah, jadi pemahaman gue tuh kayak ya udah bokap sama nyokap gue ini kayak berantem terus gitu loh. Itu pokoknya berawal dari gue SD kelas 2 sampai SMA kelas berapa ya kalau nggak salah ya. SMA kelas Oh ya, SMA kelas bukan kelas 3 sih. SMA kelas 2. Pokoknya berawal dari SMA kelas 2. Ya, jadi awalnya tuh di SD kelas 2. Nah, endingnya atau puncaknya itu di SMA kelas 2. Itu puncaknya ya. Itu malah lebih parah lagi. Mohon maaf, gue nggak bisa menjelaskan secara detail karena itu panjang banget kalau gue ceritain. Ya pokoknya intinya gitu. Jadi ya gue sempat ada pengalaman buruk, yaitu tadi gue dari kelas 2 SD sampai sekarang sih sebenarnya gue ngerasain menjadi anak broken home. Broken home itu adalah salah satu dari korban KDRT orang tua. Ya pokoknya gitulah. Itu sepemahaman gue ya. Tapi kalau kalian ada pemahaman lain, kalian bisa komen aja di bawah. Oke. Itu. Gitu guys. Terus habis itu setelah gue lulus sekolah, habis itu ya udah gue kerja, tapi gue ikut bokap sama nyokap di Kalimantan. Jadi nyokap sama bokap gue itu di Kalimantan. Alhamdulillah sekarang bokap sama nyokap udah punya rumah sendiri di sana. Dulu awalnya tuh kita masih ngontrak gitu loh di sana. Kalau nggak salah sih 1 tahun, 1 bulan atau 1 tahun itu bayarnya tuh 700.000 bayarnya. Gue nggak paham ya. Itu per bulan atau per tahunnya gue nggak tahu. Pokoknya yang jelas dulu awalnya kita tuh ngontrak, ya masih ngontrak gitu kita. Nah alhamdulillah juga perekonomian bokap gue itu semakin meningkat. Bokap gue juga semakin banyak semakin banyak yang nyuruh bokap gue untuk kerja. Kayak ini sih, menyuruh bokap gue untuk kerja kuli. Kan bokap gue itu kerjanya kuli bangunan. Jadi semakin maju tuh bokap gue tuh ada aja jobnya. Jadi semakin banyak jobnya untuk kerja kuli bangunan ini gitu loh bokap gue. Nah kalau nyokap gue itu di sana lebih ke dia berjualan di pasar. Kalau dulu jualan peyek ya, terus ada peningkatan, ada rezeki jualan kayak permen, mainan anak kecil atau apa gitu pokoknya. Terus sama tetap jualan peyek tetap. Terus ada peningkatan lagi dia sekarang, maksudnya nyokap itu jualan baju kayak pakaian gitu kalau sekarang gitu. Jadi ada perubahannya gitu. Jadi ya pokoknya itulah Besti gitu. Terus sama apa lagi? Ya apa ya? Em, ya dari kejadian-kejadian seperti itu, itulah yang membuat sampai sekarang tuh bener-bener bikin gue trauma ya. Kenapa gue bikin trauma? Coba deh, ini buat kalian yang sama seperti gue, anak broken home, orang tua sering berantem, keluarga juga nggak karu-karuan. Maksudnya dari sisi keluarga itu nggak akur, nggak rukun gitu loh. Jadi ya gitu, pokoknya bingung. Cara menjelaskannya tuh gue bingung. Ya pokoknya intinya udah orang tua gue apa ya em, berantem terus. Keluarga gue tuh nggak ada yang akur, nggak ada yang ini, nggak ada yang itu gitu loh. Kayak ya udah, kalian bisa bayangin aja gitu loh. Kalau ada di posisi gue, udah orang tua sering berantem, keluarga juga nggak akur, jadi ya seperti itu gitu loh. Jadi ya mungkin kalau gue ceritain itu panjang guys, panjang banget panjang kalau gue ceritain. Pokoknya intinya ya kalian cuma cukup tahu di situ aja. Pokoknya kalian bisa bayangin lah gitu loh. Jadi itulah awal mula gue ngerasain menjadi manusia broken home
gitu. Oke, untuk mungkin di video kali ini atau di podcast perdana ini cuma gini aja kali ya. Mungkin nanti kalau ada waktu lagi gue akan bikin podcast lagi yang lebih seru. Kalau ada waktu senggang atau ada kesempatan lain, gue akan bikin konten yang lebih seru juga. Akan lebih konten yang lebih menantang, anjay menantang. Akan bikin konten lagi yang lebih luar biasa daripada konten-konten yang awal-awal itu. Ya maklum lah, gue ini masih YouTuber pemula. Sebenarnya gini loh cok, dikatakan YouTuber pemula tuh enggak, karena gue tuh awal nge-YouTube itu di SMA kelas 1. Itu waktu zaman-zaman Covid itu. Jujur banget ya, sebenarnya gue tuh nggak ada niatan buat bikin konten, nggak ada niatan banget buat bikin YouTube, atau nggak ada niatan buat jadi YouTuber. Ya karena saking pada waktu itu kayak masa COVID-19, kita kan harus di rumah aja, harus stay di rumah. Udah kita nggak boleh kemana-mana, nggak boleh bergaul sama teman-teman kita, nggak boleh ngapa-ngapain, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Kalau keluar harus pakai masker, anjir lama-lama di situ. Tapi ya itu tadi, di situ ya daripada gue stres di rumah di dalam kamar dan apa ya, kayak tugas SMA gue itu pada waktu itu kayak tugas sekolah gue tuh numpuk banget, daripada gue stres depresi banget di situ. Ya udah akhirnya gue mencoba untuk bikin konten seperti ini. Tapi ya di awal itu memang gue masih belum ngerasain vibes kayak yang ngerasa seneng ya. Kayak ya di awal tuh kayak pemalu lah, masih malu ngomong di depan kamera tuh, kayak masih belibet, masih yang malah lebih parah yang dulu. Kalau ini sih masih oke ya, maksudnya masih nggak terlalu yang belibet banget gitu loh. Kalau dulu tuh masih yang wah gila kacau. Gue ngomong tuh kayak misalkan gini, ini contoh ya, contoh misalkan gini, hai guys, jadi kenalin gue itu kayak kenalin gue itu kayak gitu loh, kayak belibet, kayak bener-bener yang nggak bisa ngomong secara lancar di depan kamera gitu loh gitu. Malahan gue tuh kayak pernah kalau ketika ngomong atau bikin konten tuh pada waktu itu kayak semua tuh gue ulang-ulang, kayak misalkan jadi gue tuh habis seperti ini, terus gue tuh habis seperti kayak jadi gini guys, jadi itu guys, jadi ini guys, jadi gitu loh. Kayak gue tuh mengulang-ulang demi kata demi per kalimat gue ulang-ulang gitu loh. Dulu itu lebih parah. Itu waktu masih masa-masa yang ya masih awal-awal banget gue bikin konten. Tapi channel YouTube gue yang Julian JWK atau Julian apa sih, gue tuh udah punya 3 channel pada waktu itu. Gue tuh punya 3 channel. Channel yang pertama tuh channel Julian JWK. Terus channel yang kedua sama sih, channel Julian JWK juga. Terus yang channel ketiga ini channel Julian JWK Horror gitu. Gue tuh udah punya bukan konten ya, channel. Gue tuh udah punya 3 konten. 3 channel kok, 3 konten sih, 3 channel. Mohon maaf ya, ini pikiran gue udah lemot karena apa sih, ini udah malam. Ini gue udah mulai ngantuk sih. Dan kalian tahu sekarang udah jam berapa? Udah jam 12 lebih 45. Dan jam 3 nanti, maksudnya jam 3 itu gue harus bangun karena gue mau sholat tahajud. Seperti biasa, ritual gue itu kalau malam-malam ya itu tahajud, habis itu ngaji, habis itu ngaji tuh sampai nunggu azan subuh. Atau enggak gue habis ngaji merenung dulu, habis merenung kalau udah azan subuh baru gue sholat subuh. Habis itu gue kadang kejelekan gue tidur lagi, bangun jam 6 atau bangun jam 7 gitu. Kadang ya enggak, kalau kalau misalkan gue nggak tidur ya gue nyapu, habis habis sholat subuh gue nyapu, gue ngepel gitu sih kadang. Kadang ya, itu ya itulah. Oke deh buat kalian semua ya, pokoknya inilah podcast perdana di channel JWK Official ini ya. Pokoknya kalau misalkan ada dari segi kata gue yang belibet, ada dari kata gue yang kurang maksimal, nggak tertata rapi, jadi mohon maaf banget buat kalian semua ya yang pada nonton. Ya mungkin kalau misalkan kalian apa ya, ngerasa kayak konten gue ini bener-bener di apa sih, kayak public speakingnya harus lebih diperbaiki lagi ketika gue menjelaskan sesuatu, atau ketika gue ngobrol, atau ketika gue ngomong atau melontarkan kalimat sesuatu tuh kayak gue harus lebih apa ya, bener-bener yang rapih banget. Jadi kayak biar enak gitu loh kalau gue menjelaskan tuh, biar kalian tuh cepet paham dan mudah dimengerti. Kalau kayak gini tuh kayak udah belibetan gitu loh.
gue tuh ngerasa nggak tahu ya, gue tuh kalau ngomong tuh akhir-akhir ini kayak bener-bener yang belibet, nggak tahu deh. Makanya yang tadi di awal konten gue pernah bilang bahwa gue tuh ada niatan banget untuk ke psikolog atau ke psikiater. Karena ya itu tadi, gue mau tahu penyakit gue itu sebenarnya ini tuh apa penyakitnya. Apa sih yang menyebabkan gue seperti ini? Tapi ada loh orang-orang di sekitar gue yang pada bilang kalau gue itu kenapa bisa menjadi manusia yang seperti ini, karena ya itu tadi, karena satu, kayak ketika gue mau mengambil keputusan gue nggak dikasih kesempatan, dan ketika gue mau mengambil keputusan juga kayak keputusan gue itu udah dipandang salah sama ya sama keluarga, bokap nyokap atau apa segala macem, sehingga gue kayak nggak ada apa ya, nggak ada sisi untuk kesempatan untuk melontarkan sebuah kalimat gitu loh. Jadi gue tuh kalau mau melontarkan apa apa tuh kayak gue jadi mikir-mikir dulu, terus ketika gue mau public speaking tuh kayak jadi yang masih ael gitu loh, kayak kalau gue ngomong ini orang gimana ya responnya, kayak gitu loh di pandangan gue. Karena ya mungkin dari situ itu ada orang di sekitar gue atau tetangga di sekitar gue yang bilang seperti itu. Itu pasti, jadi pokoknya gitulah. Nah ini kalau gitu ini gue mau lanjut langsung tidur. Ini kontennya nggak gue edit ya, ini BTW konten ini. Nah ini udah lemot nih, ini udah lemot karena kayak ini memori gue udah penuh deh. Jadi makanya ini kalau kalian tonton kayak ada sisi lemot-lemotnya, mohon maaf ya, karena ini memori gue udah penuh nih kayaknya. Ya pokoknya gitulah guys, ya pokoknya buat kalian semua, em, jangan lupa di subscribe, like, share, dan juga nyalakan tanda lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi dari video yang gue upload. Terus jangan lupa juga kalian pantengin channel JWK Official ini. Ya mohon maaf ya kalau misalkan ada dari segi konten, entah konten biasa atau konten short gue yang masih kurang bermanfaat atau nggak berfaedah. Ya mohon maaf banget karena gue masih pemula, masih bener-bener apa ya, memulai lagi nih di dunia konten, di dunia YouTube. Mungkin nanti kalau misalkan gue apa ya, bukan nanti sih, mungkin kalau misalkan ada waktu kosong gue juga ada sisi belajar gimana cara menjadi konten kreator tuh yang bener-bener bisa apa ya, bisa menghibur buat kalian menjadi konten kreator yang hebat seperti youtuber-youtuber lain. Makanya ini gue juga di sela-sela waktu juga apa sih kayak belajar juga gitu loh gitu. Oke deh buat kalian semua, pokoknya jangan lupa di like, share, dan juga nyalakan tanda lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi dari setiap video yang gue upload. Kayaknya tadi gue udah ngomong kayak gitu deh. Ya pokoknya gitulah. Oke deh, selamat tidur, selamat bobo buat kalian semua, dan sampai jumpa di konten JWK Official selanjutnya. Salam dari JWK Official, guys, and you. Ya pokoknya gitu guys. And you, you. Pokoknya gitu. Ya itu nggak tahu itu gaya helikopter apa. Wis pokoknya ini ngono. Oke wis, ojo lali iki ditonton dan ojo lali di share ya. Oke. Dadah guys. Bye bye. See in apa sih bahasa Inggrisnya? See you in the next video. Bye bye. Anjay dan slebel. 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 Ya pokoknya gitu.